Halo, selamat pagi saudara. Bersama saya Raida Todi di Sapa Kalbar. Saya saat ini sedang berada di Okto Sport Center Kuburaya. Namun di Sapa Kalbar hari ini kita tidak akan membahas tentang olahraga meskipun kita berada di arena olahraga. Namun kita akan membahas isu menarik seputar pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak. Nah, seperti apa proses pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Pontianak? Ayo, ikuti saya. Baik, kita masih berbicara tentang paspor. Seperti apa pelayanan paspor di kantor imigrasi Pontianak. Untuk itu bersama dengan kita sudah hadir narasumber, yaitu Bapak Adi Heryadi, selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Pontianak, Pak ya? Benar, Pak ya? Betul, betul. Baik, Ya. Pak, kita berbicara masalah paspor, Pak. Sejauh ini seperti apa tren masyarakat untuk membuat atau mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi Pontianak? Silakan. Ya, terima kasih, Ray. Seperti yang kita ketahui pasca COVID bahwa terjadi peningkatan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak. Ya. Masyarakat karena di sini mungkin Kalimantan Barat lebih dekat dengan perlintasan, jadi banyak masyarakat membuat paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak. Baik. Ini kebanyakan membuat paspor ini untuk bekerja atau pendidikan atau sekedar melancong nih, Pak? Ya, bermacam-macam sih. Masyarakat membuat paspor di kantor imigrasi untuk melanjutkan pendidikan ada, untuk melancong ada, untuk bekerja juga ada. Artinya bervariasi, ada juga untuk berobat ke luar negeri juga ada. Oke, baik, untuk trennya tadi Pak, seperti apa Pak? Ini meningkatnya berapa persen atau seperti apa untuk tahun 2023 ke 2024 lah? Kalau kita perbandingkan ya di 2023 ke 2024 ini mungkin lebih ke meningkat hampir 20-30% lah. 20-30% ya? Iya. Baik, tadi kebanyakan mereka ada yang bekerja, ada yang pendidikan dan juga lain sebagainya. Baik Pak, untuk pelayanan sendiri, ada tidak Pak perubahan pelayanan dibandingkan dengan tahun 2023 di kantor imigrasi Pontianak? Kantor imigrasi Pontianak terus melakukan inovasi gitu. Bahwa kalau yang tahun-tahun sebelumnya sebagaimana diketahui orang buat paspor antri secara manual seperti itu. Kemudian kita berkembang bahwa ada antrian namanya M-Paspor. Ada M-Paspor. Di mana masyarakat bisa melakukan appointment dulu, daftar dulu bahwa dia daftar mau bikin paspor di tanggal tertentu. Kemudian di hari yang telah ditentukan dia datang. Jadi di situ ada kepastian, kepastian kedatangan bahwa kepastian juga pelayanan gitu. Oke. Seperti itu. Kalau dilihat dari kesadaran masyarakat sendiri Pak dalam membuat paspor dari hari ke hari di kantor imigrasi Pontianak dengan tren tadi yang Bapak tunjukkan peningkatan, ini masyarakat sejauh mana kesadaran Pak? Dan mungkin juga temuan-temuan selama ini dengan banyaknya kasus terdahulu, misalnya masyarakat yang akhirnya dideportasi dari luar negeri karena bermasalah dengan dokumen keberangkatan dan lain sebagainya. Ya, ini memang tugas kami ya untuk melakukan edukasi, meyakinkan ke masyarakat bahwa paspor ini adalah dokumen perjalanan. Ya. Dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi selalu ketika dalam proses wawancara, di paspor ada tahapan wawancara, selalu kami sampaikan bahwa agar selalu mentaati peraturan selama berada di luar negeri, kemudian agar menjaga paspor, dan paspor itu fungsinya sebagai perlindungan terhadap warga negara tersebut. Nah, gitu. untuk wawancara itu sendiri Pak, mungkin apakah juga ditanya ini paspor untuk apa, ini paspor misalnya, jangan sampai memang banyak akhirnya masyarakat kita yang bermasalah di luar negeri tadi, misalnya juga bahkan menjadi korban penipuan Pak. Ya. Selalu di proses wawancara selalu tanya. Pertama kita tanyakan prosedurnya dulu, maksudnya formal dokumennya, apakah benar ini dokumen yang dilampirkan. Kemudian juga kami juga tanya membuat paspor dalam rangka apa, dalam waktu dekat, walaupun memang paspor berlaku 10 tahun. 10 tahun? Dalam kurun 10 tahun dia akan berperjalanan kemanapun dia mau. Hanya kami di proses wawancara kami tanya pertama kali berniat untuk membuat paspor akan kemana. Oke. Seperti itu yang kami tanyakan. Mungkin juga ada nasihat-nasihat yang diberikan kali Pak? Ya, yaitu nasihat adalah bahwa selama bepergian di luar negeri agar berhati-hati dan juga selalu mentaati aturan
selama berada di luar Kalau negeri. temuan selama ini mungkin ada yang laporan ke imigrasi, mungkin catatan dari pihak imigrasi dengan apakah juga pernah ada laporan-laporan misalnya tadi yang bermasalah sampai jadi korban penipuan dan lain sebagainya, Pak? Karena kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak tidak membawahi pos lintas batas. Oke. Kemudian kami jadi hanya menerbitkan paspor. Jadi kewajiban kami melakukan edukasi ke masyarakat ketika masyarakat mengajukan permohonan paspor agar selalu hati-hati terhadap penipuan apapun yang dijanjikan oleh orang-orang yang mungkin tidak dikenal gitu. Pak, untuk paspor ini sendiri kebanyakan ini pembuatan baru atau juga ada yang perpanjangan nih, Pak? Secara keseluruhan lebih banyak penggantian. Kami nyebutnya penggantian, Penggantian, ya. Karena bukan- kalau pembajangan nanti bisa panjang berapa meter gitu ya. Kami melakukan ganti karena paspor itu mengganti bukunya, Mengganti dokumennya, bukunya. ya, mengganti dokumennya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa paspor yang kami terbitkan di imigrasi Pontianak ini ada paspor yang biasa dan non elektronik dan elektronik gitu. Baik, ini Gitu. bisa dijelaskan, Pak, paspor yang elektronik dengan yang non elektronik ini, Pak? Jadi paspor yang elektronik ini kelebihannya banyak. Yang pertama, dia di situ sudah ada ditaruh chip. Oke. Tentunya dengan ditaruh chip dia lebih dari sisi aspek keamanannya, dia lebih aman. Oke. Lebih aman untuk dipergunakan atau dipakai oleh orang lain. Dimana kalau paspor non elektronik bisa saja misalkan karena misalkan wajahnya mirip dipakai oleh orang lain. Oke. Tapi kalau yang paspor elektronik dia sudah ada chip yang di situ memuat data-datanya. Oke. Kemudian dari sisi fasilitas juga imigrasi sudah menyediakan autogate di bandara-bandara internasional yang besar gitu. Kemudian juga di luar negeri yang tersedia fasilitas autogate, dia bisa langsung autogate. Oke. Jadi kalau yang non elektronik mungkin tidak bisa. Oke, baik, Itu Pak lebih Adi. cepat dia prosesnya. Pak Adi, kita tahan dulu. Ya. Nanti Ya. Sapa Kalbar kita bahas lagi, Pak. Ya. Kita gali lagi, Pak, Ya. mengenai paspor di pentingnya seperti apa. Karena pasti masih banyak juga yang baru cukup umur, kemudian mungkin ingin berangkat ke luar negeri, ingin Ya. jalan-jalan, ada juga yang mungkin Ya. ingin pendidikan. Nanti, Pak, selanjutnya. Ya. Baik, Sapa Kalbar masih akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar, masih bersama dengan kita dari kantor imigrasi kelas 1 Pontianak. Baik, Pak Adi, Ya, baik, Ray. tadi kita sudah bertanya-tanya sedikit menggali seperti apa pentingnya paspor, kemudian trennya saat Ya. ini seperti apa. Ya. Nah, mungkin di luar sana masih ada masyarakat yang baru cukup umur ingin membuat paspor. Ya. Bagaimana mekanisme pengajuannya, Pak Adi? Ya. Bagi masyarakat yang ingin membuat paspor, yang pertama dia daftar secara online dulu. Daftar secara Ya, online. dia download aplikasi M-Paspor. M-Paspor, Nah, di baik. situ ada beberapa isian yang harus dia isi. Kemudian dia juga upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sebagai yang ketahui, syarat membuat paspor bagi yang belum pernah punya paspor, Oke. syaratnya KTP, kemudian kartu keluarga, Oke. kemudian akte lahir. Oke, jadi yang belum punya Kalau- belum ya. punya KTP buat KTP dulu, Pak, ya. Ya, pasti harus dia punya KTP. Ya. Baik. Nanti kalau akte lahir tidak ada, misalkan itu ada alternatif juga, bisa pakai ijazah SD, SMP, SMA, salah satu ijazah saja. Oh, iya. Atau surat nikah juga bisa. Upload, kemudian Semua berkas diupload. diupload di sistem Sistem M-Paspor M-Paspor tersebut. itu. Kemudian dia bisa menentukan tanggal Oke. kapan dia mau difotonya. Kemudian baru nanti pada hari sesuai dengan yang ditentukan dia datang ke imigrasi. Datang ke kantor datang imigrasi. ke kantor. Kemudian melakukan foto dan ambil sidik jari di sana. Kemudian proses wawancara yang saya sebutkan tadi. Baru nanti dikasih tanda terima 4 hari kemudian untuk mengambil paspor. 4 hari langsung Ya, jadi. langsung jadi, Jadi ya. datang lagi nanti di hari Ya, keempatnya. hari keempat untuk mengambil paspor. Jadi tidak sulit ya, Pak, ya? Ya, sebenarnya gampang membuat paspor. Ya. Tidak sulit ya. Dan tidak ada calo. Ya, tidak ada. Artinya bahwa kita mengedukasi masyarakat agar membuat paspor sendiri langsung mengajukan. Langsung mengajukan Ya, sendiri langsung dan mengurus mengajukan sendiri datang dan ke mengurus sendiri. Oke. Kalau ada hal yang tidak dipahami bisa datang langsung ke bagian humas kami. Bisa juga di media sosial juga bisa ditanyakan hal-hal yang sifatnya mungkin menjadi pertanyaan terkait dengan bagaimana cara mengajukan paspor. Oke. Baik, sosialisasi dilakukan nggak sih, Pak, sampai ke sekolah mungkin oleh imigrasi sendiri? Imigrasi sendiri, bagian humas selalu melakukan sosialisasi. Kami selalu mengundang dari akademisi, masyarakat, kemudian juga
dari instansi terkait kami selalu undang lakukan sosialisasi terkait dengan paspor ini. Oke, baik Ya. Pak, M-Paspor sendiri kan sudah sejak tahun 2022 Pak ya, Iya. kalau tidak salah. Kemudian bagaimana efektivitasnya saat ini, mungkin evaluasi-evaluasi yang dilakukan dari tahun ke tahun nih Pak? Ya, artinya bahwa selalu ada perubahan-perubahan, kemudian ada penyempurnaan-penyempurnaan di aplikasi M-Paspor ini. Yang tadinya misalkan uploadnya terlalu lama, kemudian maka kami istilahnya kami perbaiki, kemudian dan sekarang juga dalam proses kami mengisi kuotanya. Sebelumnya misalkan kami isi langsung setiap bulan misalkan, maka kami isi langsung 3 bulan kita isi kuotanya. Kemudian juga di setiap minggu kami tambahkan kuota untuk antrian paspor ini. Oke, ini setiap hari pelayanan Pak ya di kantor Iya. imigrasi atau Iya. memang dibatasi sampai hari Sabtu atau Minggu gitu? Pelayanan di kantor imigrasi Pontianak dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada kuotanya enggak Pak? Sabtu Minggu libur. Kuotanya di imigrasi untuk M-Paspor sendiri sejumlah 210. 210. Kemudian kami juga punya layanan ramah HAM namanya. Silakan jelaskan tuh Pak, layanan apa ramah Pak? HAM ini kalau nanti yang lansia, Oke. kemudian balita, ibu hamil menyusui, sakit, itu tidak perlu mendaftar secara online, datang langsung. Jadi tadi jelaskan lagi Pak, Balita, ibu menyusui, lansia, Lansia. sakit, sakit, ibu hamil. ibu hamil. Nah, itu tidak perlu daftar M-Paspor, datang langsung ke imigrasi. Nah, silakan tuh bagi langsung yang masuk daftar kategori sambil membawa persyaratan. yang seperti yang sudah Ya. disampaikan tadi Pak. Jadi memang bagi masyarakat tadi yang seperti yang disebutkan kategorinya, silakan datang langsung ke kantor imigrasi, tidak perlu daftar melalui M-Paspor Pak M-Paspor, ya. ya. M-Paspor. Khusus untuk yang kategori kami nyebutnya ramah HAM, pelayanan ramah HAM. Kami juga mempunyai bagi masyarakat yang perlu membutuhkan paspor dengan segera. Oke. Kami juga ada yang namanya percepatan pembuatan paspor 1 hari jadi selesai. Luar gitu. biasa. Itu seperti apa juga Itu mekanismenya tuh juga Pak? sama, datang langsung ke imigrasi di pagi hari jam 7.30 kami udah buka. Kemudian di situ foto, ambil sidik jari, wawancara, bayar sebelum jam 12, di kisaran pukul 14.15 paspor selesai dan bisa diambil. Nah, jadi tidak perlu menunggu tuh Pak ya, yang Iya, seperti betul. yang paspor Iya. biasa yang 4 Iya. hari tadi? Ya, tidak perlu menunggu, hanya memang dikenakan tarif yang tambahan yaitu sejumlah 1 juta rupiah plus biaya paspornya. Jadi mungkin ini bagi yang buru-buru ingin Iya, ke luar negeri iya, Pak ya, iya. jadi Mungkin diberikan. dalam kondisi mendesak, sakit atau memang bisnis yang memang perlu segera berangkat. Kami juga ada layanan namanya layanan paspor percepatan. Layanan 1 hari paspor jadi. percepatan yang 1 hari jadi. Sejauh Iya. ini Pak, banyak nggak Pak sih Pak yang menggunakan layanan ini Pak? Di masyarakat Kalbar ini hampir tiap hari banyak yang menggunakan layanan tersebut. Ini karena kita berbatasan dengan negara tetangga Iya, kali Pak ya? iya. Berbatasan dengan negara tetangga, banyak yang menggunakan layanan ini. Oke. Layanan paspor percepatan ini. Rata-rata mereka mau kemana nih Pak? Kok mau cepat-cepat gitu kan? Rata-rata yang saya tahu itu berobat. Berobat, Ya, oke. rata berobat. Mungkin ada kepentingan bisnis juga, ada juga. Oke, Ya. oke, baik. Mungkin masih juga banyak masyarakat yang tidak tahu sejauh mana pentingnya paspor sehingga ini masyarakat yang benar sudah cukup usia ini harus membuat paspor nih Pak. Perlu kami sampaikan bahwa paspor itu adalah dokumen perjalanan. Jadi ketika dia hendak berperjalanan ke luar negeri, maka dia mengajukan paspor sebagai dokumen perjalanan ke luar negeri. Jadi ketika memang dia tidak berniat untuk berpergian ke luar negeri, ya tidak membuat paspor kan Oke. gitu. Artinya paspor hanya untuk sebagai dokumen perjalanan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa paspor ini dokumen negara. Jadi tolong dijaga, jangan sampai rusak, basah, dan sehingga tidak bisa dikenali di sistemnya. Sehingga kalau rusak itu dikenakan denda ketika dia akan melakukan penggantian berikutnya gitu. Nah, kalau Pak Adiani kasih lalu lintas ke imigrasi ini lalu lintas seperti apa sih Pak yang ditangani Pak? Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab dalam hal penerbitan dokumen perjalanan, dalam hal ini paspor. Oke. Salah satu tugasnya. Oke. Dari tugas itu sendiri kan kewajiban di situ Pak ya. Selama ini apa ada kendala atau ada masalah nggak sih Pak misalnya dari pihak-pihak yang mengajukan permohonan ini Pak? Dalam hal kendala kami lebih cenderung ke dari sisi pemohonnya. Iya. Jadi terutama dalam hal dokumennya, Dokumennya yang lebih banyak ke dokumen yang menjadi dokumen yang masalah ya. dilampirkan. Mungkin sebelum-sebelumnya mungkin dokumen-dokumen itu tidak diterbitkan secara digitalized, sehingga ada perbedaan-perbedaan datanya, misalkan di kartu keluarga, di KTP, kemudian di akte lahir terhadap
perbedaan data, itu kami sarankan agar melakukan perbaikan data terlebih dahulu. Itu yang mungkin dia belum bisa langsung mengajukan, langsung kami terima untuk difoto sidik jari hari itu juga. Oke gitu. Pak Adi, kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Baik, Sapa Kalbar masih akan kembali setelah jeda berikut. Masih kita akan membahas seputar pentingnya paspor untuk masyarakat ini. Jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar. Kita masih membahas seputar paspor. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan, ini ditegaskan agar mengurus paspor. Ini bagian dokumen penting. Jika tidak, pasti akan ada bermasalah nanti ketika di luar negeri. Baik Pak Adi, kita ingin bertanya Pak mengenai berapa biayanya Pak. Biasanya masyarakat mahal kali biayanya. Nah, ini seperti apa Pak? Oke. Untuk paspor ada dua, paspor elektronik dan non elektronik. Iya. Untuk paspor non elektronik biayanya 350.000 350.000 dan berlaku 10 tahun. Berlaku 10 Kemudian tahun. paspor elektronik 650.000 berlaku sama 10 tahun. Oke, Itu berlaku biaya sama paspor, 10 ya. tahun. Ini masyarakat yang ingin membuat kemudian membayarnya di mana nih Pak? Untuk membayarnya setelah dia daftar M-Paspor tadi, itu langsung ada konfirmasi pembayaran. Bayarnya bisa di Bank Persepsi, bisa di Alfamart bisa, Indomaret bisa, kemudian bisa juga di PT Pos juga bisa. Artinya di semua fasilitas bayar yang selama ini kita kenal gitu. Oke, jadi sekarang sangat dipermudah sekali Iya. masyarakat dengan Iya. saat ini untuk pembuatan paspor. Baik, perlakuannya seperti apa sih Pak untuk pembuatan untuk paspor sendiri? Jangan sampai rusak. Kalau rusak seperti apa? Iya. Kalau hilang seperti Iya. apa? Apakah harus lapor polisi, mengajukan kembali dan Iya. seperti apa? Ini Baik. seperti apa sih Pak? Ya, baik. Maka dari sebelumnya kami sampaikan bahwa agar paspor itu adalah dokumen negara, agar dijaga baik-baik. Karena kalau rusak, itu nanti ketika kita melakukan penggantian dia ada dendanya. Denda paspor rusak itu 500.000. 500.000 Dan untuk jangan- denda yang rusak? Iya, plus nanti biaya paspor yang tadi 3,5 atau 350 atau 650.000. Kemudian kalau hilang, tata cara pengajuan paspor hilang beda lagi, tidak seperti yang biasanya. Seperti Jadi apa, kalau Pak? hilang, pastikan kita harus minta surat kehilangan dari kepolisian, kemudian datang ke kantor imigrasi, diminta keterangan hilangnya bagaimana dan segala macamnya, kemudian baru foto, ambil sidik jari, baru pembayaran. Dan itu hilang ada dendanya 1 juta rupiah plus paspornya, biaya paspornya. Pak, untuk paspor yang rusak ini kategorinya seperti apa? Apakah rusaknya misalnya patah yang kebanyakan ditemukan, atau memang rusaknya ini karena mungkin ya hilang ininya? Ya. Fisiknya. Secara sistem dia sudah tidak bisa dibaca lagi oleh sistem. Nomornya Pertama itu. Artinya kami kan punya alat bacanya. Nah, dia tidak bisa dibaca oleh sistem ketika dia akan melintas misalnya. Tidak bisa dipindai oleh sistem karena sudah rusak halaman biodatanya. Halaman Kemudian biodata. secara fisik sudah terlihat, entah itu sobek, entah itu dia terlipat gitu. Itu kategori rusak. Kategori rusaknya seperti itu Pak. Jadi memang masyarakat harus segera sepertinya untuk mengurus nih Pak, jika memang terjadi kerusakan atau kehilangan, atau ada denda tambahan kalau misalnya ini menunda-nunda, harusnya segera diurus gitu. Tidak. Kami tidak ada batasan ketika rusak harus dalam hari tertentu atau berapa lama tertentu, tidak ada. Hanya ketika dia akan bepergian saja maka dia urus, dan itu beda perlakuannya ketika dia paspornya rusak, hilang, dan paspor yang memang masih utuh, tidak sama sekali, itu berbeda tata cara pengajuannya. Pak, untuk biaya pembuatannya sendiri kalau dibandingkan 2023 ada peningkatan nggak sih Pak? Dari tahun 2023 sampai hari ini tidak ada. Bahkan sekarang keuntungan yang sebelumnya di 2022 ke bawah, masa berlakunya 5 tahun, sekarang dengan harga yang sama masa berlakunya 10 tahun bahkan. Masa berlakunya 10 tahun ya? Dengan biaya tidak ada perubahan. Seperti itu dari tahun-tahun sebelumnya. Pak, kalau buat SIM kan kita lewat sedikit saja, ini ganti baru dan lain sebagainya. Kalau untuk paspor seperti apa sih Pak? Kalau untuk paspor tidak. Jadi walaupun dia habis berlaku, tidak ada kepentingan keluar negeri, dia tunda untuk melakukan penggantian, itu tidak masalah. Tidak masalah. Yang jelas ketika dia akan mengajukan penggantian kembali, maka paspor lamanya wajib dibawa. Gitu. Jadi sampaikan juga ke masyarakat di pendaftaran M-Paspor bahwa bagi masyarakat yang pernah membuat paspor, pernah memiliki paspor, maka dipilihannya itu penggantian paspor. Jangan sampai permohonan baru, karena
ketika dia mengajukan permohonan baru, kemudian itu ketika difoto maka akan terdeteksi di biometrik bahwa dia pernah punya paspor. Karena kami sejak tahun 2006 sudah terintegrasi seluruh Indonesia. Dia buat paspor di kantor imigrasi manapun, dia kemudian bikin di kantor imigrasi Pontianak, itu akan terdeteksi. Jadi kita mengimbau masyarakat juga bahwa sampaikan istilahnya memberikan keterangan yang benar ke masyarakat, ke petugas bahwa dia telah memiliki paspor dan dibawa paspor lamanya. Oke, dibawa paspor lamanya gitu ya. Untuk walaupun paspor lamanya sudah 5 tahun yang lalu habis berlaku atau yang istilahnya sudah lama gitu habis berlaku, itu tetap dibawa ketika mengajukan penggantian paspor. Dan tidak masalah. Jadi memang harus memuat baru juga sih sebenarnya Pak ya, karena harus diperbaharui kan? Iya, mengganti ya. Jadi kalau istilah kami ini, kalau dia belum pernah punya paspor, maka dia pengajuannya permohonan baru. Kalau dia sudah pernah punya paspor, tahun berapapun dia punya, maka mengajukannya penggantian. Oke. Ya, penggantian paspor. Oke. Pak, untuk sampai nanti akhir tahun 2024 ini fokus dari Lalin Keimigrasian ini apa Pak? Untuk peningkatan paspor ini sendiri. Sesuai dengan tagline imigrasi bahwa kepastian layanan, kepastian waktu penyelesaian, kami selalu memastikan bahwa paspor selesai sesuai yang kami janjikan. Seperti itu kalau kami. Oke, baik. Terakhir Pak, imbauan Bapak mungkin kepada masyarakat. Ada satu hal yang belum kami sampaikan, apa, bahwa kami juga ada namanya layanan paspor kolektif. Layanan paspor kolektif. Nah, ini seperti apa Pak? Itu masyarakat bisa mengajukan permohonan paspor secara kolektif ke imigrasi, kemudian difoto dan ambil biometriknya pun bukan di kantor imigrasi, di tempat yang ditentukan sesuai dengan masyarakat yang mengajukannya. Itu minimum 50 orang bisa mengajukan, itu dari komunitas ya, dari instansi, komunitas, organisasi non-profit bisa mengajukan. Gitu. Oke, sejauh ini layanan ini banyak dimanfaatkan Pak? Banyak, selama ini banyak mengajukan ke imigrasi untuk melakukan layanan paspor kolektif. Kami nyebutnya Easy Paspor. Easy Paspor. Ya, karena sesuai dengan tagline-nya, ya bahwa membuat paspor itu mudah, ajukan ke imigrasi, kemudian kami jadwalkan dan di hari itu kami kontak untuk narah hubungnya, kemudian kita tentukan harinya dan kami yang datang ke lokasi di mana jemput bola Pak ya? Jemput bola. Itu secara kolektif minimum 50. Minimum 50. Ya. Baik, tadi Pak terakhir imbauan kepada masyarakat, mungkin ada masyarakat yang masih takut nih datang ke kantor imigrasi atau seperti apa Pak? Pada kesempatan ini kami mengimbau bahwa masyarakat coba dan ajukan paspor secara sendiri. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, tanyakan kepada petugas, jangan ditanyakan pada yang lain, petugas yang ada di kantor imigrasi. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi Heryadi untuk waktunya, dan Sapa Kalbar masih akan hadir. Nanti kita juga masih akan membahas seputar seperti apa pembuatan paspor dan mungkin imbauan-imbauan dari imigrasi mengenai ayo masyarakat untuk membuat paspor. Tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar. Kita masih membahas seputar paspor, pentingnya paspor. Di segmen sebelumnya kita sudah bersama Pak Adi Haryadi. Di segmen ini kita bersama dengan Pak Tarigan. Pak Tarigan ini selaku analis keimigrasian pertama Pak ya? Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak. Pak Tarigan, tadi kita sudah banyak berbicara dengan Pak Adi mengenai teknis-teknis pembuatan paspor dan lain sebagainya. Khusus di analis keimigrasian ini, apa sih Pak yang menjadi fokus perhatian dari analis keimigrasian Pak? Kita di analis keimigrasian tetap memastikan pelayanan keimigrasian sesuai dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga terlaksananya pelayanan kepada masyarakat, tersampainya pelayanan-pelayanan ke masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada. Baik, hasil dari analisis apa sih Pak yang dianalisis ini, kebijakan atau apa Pak? Kita analisis tentang regulasi termasuk juga kebijakannya. Hasil dari itu kemudian menjadi kebijakan selanjutnya. Jadi kebijakan selanjutnya. Ya, untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang. Oke. Masalah-masalah yang berkembang itu seperti apa sih Pak yang kebanyakan sebelumnya pernah ditemukan oleh dari bagian khususnya ini yang paling sering ini kita bersinggungan dengan jemaah haji. Oke, jemaah haji. Jemaah haji itu terkadang kita temukan nih nama jemaah hajinya yang terdaftar di Kemenak itu
sesuai dengan KTP. Oke. Nah, ketika membuat paspor, kan membuat paspor itu dokumennya KTP, KK, dan akte kelahiran. Oke. Kita temukan akte kelahirannya ini berbeda dengan Berbeda dengan KTP. KTP-nya, Oke. sehingga agak membuat pembuatan paspor ini agak tertunda. Ini terjadi setiap tahun. Setiap tahunnya pasti ada. Ditemukan ya? Iya, ditemukan. Oke. Banyak nggak, Pak? Kalau untuk persentasinya sih tidak terlalu banyak, tapi pasti ada. Tapi pasti ada. Iya. Dan ini harus menjadi perhatian juga Menjadi berarti perhatian. bagi para calon jemaah haji ya. Iya. Jadi untuk masyarakat yang khususnya calon jemaah haji boleh nih yang untuk jadwal-jadwalnya udah mulai dekat nih boleh nih dilihat diperhatikan kembali dokumen-dokumennya KTP, KK, akte kelahiran. Untuk syarat pembuatan paspor harus sama semua data baik nama, tempat, tanggal lahirnya, sehingga pada saat pembuatan paspor untuk syarat haji naik haji tidak terhambat nanti ke depannya seperti Oke. itu. Kalau untuk haji sendiri ada perlakuan khusus nggak, Pak, untuk pembuatan paspornya? Kalau kita dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak saat ini tetap mendukung program haji. Kita sudah melakukan beberapa program seperti melakukan izin paspor bagi Izin paspor. jamaah haji, baik itu di Kota Pontianak, Kabupaten Landak, wilayah-wilayah kantor imigrasi Pontianak. Sama kita pernah juga melakukan program paspor simpatik namanya. Oke. Jadi kita masuk di hari di luar jam kerja Oh, di luar jam untuk kerja. melayani jamaah-jamaah haji ini. Oke. Tapi untuk khusus jamaah-jamaah haji yang dari Kemenang. Oke, perlakuannya seperti apa sih, Pak? Mungkin mereka prosedur pembuatannya seperti apa yang harus mereka, apakah juga pakai izin paspor, kolektif dan lain sebagainya? Kalau yang kolektif kan biasa akan diurus oleh Kemenang. Oke. Nah, cuman kalau untuk perlakuannya persyaratan tetap nih persyaratan formal tetap harus wajib KTP, KK, akte kelahiran bagi yang baru buat, Oke. yang sudah pernah KTP dengan paspor lama saja. Kalau perlakuan khususnya sepertinya sama karena memang harus sesuai dengan prosedur kan, pembuatan paspor ada SOP, ada wawancara, ada melihat dokumen-dokumennya seperti itu. Ini ada batas waktu juga, apa? Berapa lama pembuatan untuk yang paspor haji sendiri, Pak? Ada atau memang ini karena ini mereka ini jadi dikhususkan untuk pembuatannya dan mungkin dipercepat? Oh, kalau kita di imigrasi Pontianak tetap sesuai dengan arahan Dirjen. Oke. Paspor akan tetap jadi 4 hari kerja 4 hari kerja. setelah melakukan foto dan Jadi wawancara. tidak ada perbedaan dengan yang Iya. biasa masyarakat buat, Iya. Pak ya. Baik. Oke, Pak, jika dalam bagaimana perlakuan paspor, misalnya nanti ketika mereka berada di tanah suci, kemudian paspornya hilang, ini mereka harus seperti apa sih, Pak? Baik, ini memang sering juga kita temukan nih, bukan hanya untuk jamaah Iya, haji. karena bisa juga mungkin jadi korban pencurian di luar negeri kan? Iya, baik. Jadi bagi jamaah-jamaah haji yang sedang melakukan ibadahnya di tanah suci, apabila terjadi problem atau permasalahan seperti yang kita sebutkan tadi, paspor hilang, kecurian atau rusak, Anda jangan khawatir, jangan panik. Yang pertama Anda harus lakukan adalah melaporkan diri ke panitia pelaksana, lalu mendatangi perwakilan kita di luar negeri, baik ke Dubes ataupun Komjen. Oke. Nanti dari sana Anda akan diarahkan untuk melakukan permohonan atau diberikan SPLP namanya, Surat Perjalanan Laksana Paspor, untuk kembali ke Indonesia. Oke. Satu kali perjalanan, dan di Indonesia nanti baru Anda urus kembali permohonan paspor hilang tersebut atau rusak tersebut. Ini juga sama untuk yang tadi jemaah haji, bagaimana dengan masyarakat biasa yang juga bepergian ke luar negeri dan juga mengalami paspor hilang, kemudian mungkin korban pencurian, korban perampokan di luar negeri, sama, Pak? Ya, sama. Yang Anda harus lakukan adalah datangi perwakilan kita yang terdekat. Apabila di negara itu ada, langsung ke perwakilan itu. Apa tidak ada, datangi juga yang paling terdekat, negara yang paling terdekat. Atau kalau memang di negara itu sama sekali tidak ada, boleh ke imigrasi negara tersebut untuk meminta surat ke perwakilan di negara yang ada perwakilannya kita. Jadi masyarakat tidak perlu panik lah ya. Tidak perlu Langsung panik. saja datang ke perwakilan yang ada di sana untuk pembuatan paspor sendiri. Pak, untuk paspor ini sendiri, ini juga mungkin ada adik-adik kita yang ingin sekolah ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini juga jadi catatan juga, Pak. Jadi perhatian juga dari analis keimigrasian, Pak. Iya, beberapa tahun yang lalu ini menjadi isu yang berkembang juga.
Ya. Karena ada beberapa negara yang menawarkan seperti working visa, terus ada beberapa negara di Taiwan, seperti di Taiwan itu magang berapa bulan. Ini menjadi pantauan kita juga dan menjadi harapan kita ke depannya bagi adik-adik ini yang mau sekolah, pastikan dulu nih tempat Anda sekolah itu, negara yang Anda setuju ini memang betul kualitasnya ada dan memang sudah terjamin kualitasnya. Oke. Baru Anda melakukan permohonan paspor dan berangkat ke negara tersebut. Oke, baik Pak Tarigan, kita tahan dulu Pak Tarigan, nanti kita lanjutkan lagi Pak mengenai masih seputar paspor. Baik, Sapa Kalbar masih akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar. Tadi kita sudah berbincang banyak tentang pembuatan paspor. Nah, mungkin ada yang baru bergabung dengan kita. Kita akan sedikit bertanya lagi nih dengan Pak Tarigan. Pak Tarigan, seperti apa Pak pentingnya paspor sendiri Pak untuk masyarakat? Baik, paspor itu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara yang harus dimiliki warga negara untuk melakukan perjalanan ke negara-negara lain. Oke. Jadi selain itu juga paspor adalah sebagai tanda kewarganegaraan kita. Jadi sangat penting bagi warga-warga negara untuk melakukan perjalanan ke luar negeri harus memiliki paspor. Harus memiliki paspor. Iya. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengajukan, membuat permohonan paspor ini, bisa jelaskan lagi Pak, seperti apa mereka harus datang ke kantor imigrasi? Baik, dan sekarang ini tadi mungkin sudah dijelaskan juga, pemuatan paspor itu sekarang sangat mudah. Oke. Baik secara menggunakan aplikasi M-Paspor, sudah melakukan sendiri, mandiri, dengan menggunakan aplikasi M-Paspornya, bisa menentukan tanggal, waktu, tempat pembuatan paspor sendiri. Lalu juga ada layanan Easy Paspor yang kolektif, kita yang datang ke tempat pemohonnya. Lalu ada juga layanan ramah HAM kita yang di atas 60 tahun untuk orang sakit. Ada layanan juga untuk kita datang ke rumah, layanan rumah bagi orang sakit. Biasa ke rumah sakit. Ya, ya. Tadi kebanyakan yang izin paspor, pelayanan yang cepat ini kebanyakan digunakan oleh masyarakat yang ingin segera ke luar negeri Pak ya, seperti untuk pengobatan. Iya. Ini cukup banyak nggak Pak? Kalau layanan percepatan ya, satu hari jadi itu, ya memang saat ini sangat digemari oleh masyarakat kita, karena selain memang efektif bagi orang yang pingin cepat, bagi orang yang pingin cepat seperti mau berobat atau memang sudah terburu untuk melakukan perjalanan seperti perjalanan bisnis atau pendidikan, ini memang sangat membantu untuk bagi masyarakat kita. Oke. Dan peminatnya memang saat ini sangat tinggi. Oke. Kapan masyarakat harus berpikir harus datang ke imigrasi ketika dia ingin ke luar negeri, Pak, untuk membuat paspor? Baik. Sebenarnya waktu yang tepat untuk ya. Jadi himbauan kita juga nih dari kantor imigrasi Pontianak, sebisa mungkin ketika Anda memang sudah memiliki waktu dan memang kepikiran sudah ingin berjalan ke luar negeri, secepatnya urus paspornya. Karena memang kita juga memiliki keterbatasan, seperti yang disebutkan tadi. Jadi supaya tidak menumpuk pada saat besok mau berangkat, hari ini juga mau buat paspor. Ini terjadi enggak Pak di kantor imigrasi? Rata-rata memang masyarakat kita seperti itu. Sehingga kita juga membutuhkan edukasi ini, mungkin melalui layanan ini nanti kita mengedukasi masyarakat. Paspor itu jangan nunggu perlu dulu dibuat. Karena kan masa paspor panjang juga, 10 tahun. Ya? Jadi ketika memang udah ada planning mungkin bulan depan atau tahun depan, sekarang sudah bisa disetkan untuk pembuatan paspornya. Jangan nunggu besok mau berangkat, hari ini baru mencari paspor seperti itu. Ini untuk edukasi juga untuk masyarakat kita. Termasuk tadi untuk mungkin ingin menempuh pendidikan ke luar negeri, Pak ya? Iya, kalau untuk pendidikan memang sebenarnya udah ada setting. Tahun depan saya lulus mau kuliah di mana seperti kan. Jadi tahun ini sudah bisa kita rencanakan pembuatan paspornya. Pak, untuk di setiap negara sendiri, misalnya paspor yang bermasalah, yang hilang apa segala macam tadi, dari yang pernah dilihat pihak imigrasi berbeda-beda apa penanganannya? Misalnya apakah harus datang ke polisi atau memang langsung ke konjen yang ada di sana, Pak? Iya, tergantung negaranya ya? Negara yang kita tuju atau negara yang saat itu kita berada bermasalah itu. Cuman memang kita himbau kepada masyarakat ketika ada permasalahan paspor hilang, rusak,
atau kececer atau hilang dicuri tadi, itu jangan panik, jangan khawatir. Kunjungi perwakilan kita, baik itu Dubes, kedutaan ataupun komjen kita. Oke. Nanti di sana akan diarahkan Anda untuk membuatkan paspor SPLP tadi yang sekali jalan. Itu paspor sekali jalan, maksudnya kita diberikan paspor itu untuk sekali jalan untuk pulang saja. Nanti di dalam negeri di Indonesia baru kita lakukan penggantian. Oke. Pak, dari analisis keimigrasian ke depan selama 2024 dari Januari Mei, sekarang sudah Mei, kemudian Mei selanjutnya ini apa Pak yang jadi fokus perhatian nih Pak? Yang jadi fokus saat ini adalah kita ini ingin menumbuhkan ketertarikan masyarakat terhadap paspor elektronik. Nah, itu paspor elektronik. Iya, Baik. paspor elektronik. Selama ini kurang Pak ya? Mungkin bukan kurang, cuman karena masyarakat mungkin kurang informasi saja. Kurang informasi. Iya, kita sini mungkin kedepannya akan lebih bergerak ke paspor elektronik karena ini akan juga menambah benefit kita sebagai pemegang paspor di luar negeri. Ketika Anda pemegang paspor elektronik, Anda mendapatkan beberapa kemudahan. Seperti apply visa ke negara-negara Eropa, itu akan dipermudah daripada paspor yang biasa. Karena paspor elektronik sudah ada chipnya yang memuat track record Anda, perjalanan Anda, tidak perlu lagi melihat cap-cap. Setiap kantor imigrasi ada target nih Pak, berseo harus ini berapa yang harus pakai paspor elektronik dan sebagainya. Kalau untuk target nominal saat ini belum ada, cuman memang kita sudah diinstruksikan dari Dirjen untuk lebih menumbuhkan minat di masyarakat terkait paspor elektronik ini. Kita juga harapannya nanti kita tutup di 2024 ini dengan meningkatnya permohonan paspor elektronik, dan nanti 2025 juga kita harapannya sudah paspor elektronik yang diminati masyarakat. Jadi masyarakat untuk bisa mengurus paspor ini sendiri download aplikasinya Pak ya? Ya, kalau yang reguler menggunakan download aplikasi. Download aplikasi, kemudian nanti datang juga ke kantor imigrasi ya? Ya, tetap datang kantor imigrasi. Untuk kantor imigrasi Pontianak kita juga sudah membuatkan 3 tempat nih. Nah, 3 tempat. Kantor imigrasi kita sendiri yang di Sutoyo. Oke. Lalu ada layanan kita di Mall Pelayanan Publik di kantor Bupati Kuburaya. Oh iya. Lalu ada MPP di Mempawah juga ada. Kita sudah ada kantor di bawah kesatuan apa kita. Oke. Jadi bagi masyarakat yang Kuburaya, Mempawah, udah ada pilihan nih. Oke. Ke Kuburaya sama ke Mempawahnya. Kalau sekarang ini trennya masyarakat lumayan nggak sih Pak untuk mengurus di situ Pak? Untuk datang ke sana? Ke MPP itu sendiri? MPP itu ya. Kita saat ini awalnya dulu di MPP Kuburaya itu kita hanya seminggu sekali. Oke. Sekarang sudah meningkat setiap hari. Nah, lalu yang di Mempawah juga, yang tadinya cuman mungkin kisaran 30 sampai 50, sekarang sudah naik di atas itu. Oke. Udah naik Pak ya? Iya. Jadi sekarang tren masyarakat berarti kesadaran juga meningkat Pak, Iya, ya? karena mungkin kurangnya kita menginformasikan. Nah, mudah-mudahan melalui pemberitaan-pemberitaan seperti ini masyarakat lebih terbuka. Jadi orang yang Mempawah itu nggak perlu capek-capek lagi ke sini, ada ternyata di sana gitu. Oke, baik. Terakhir imbauan Pak kepada masyarakat. Baik. Kami kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak menghimbau kepada masyarakat lakukan permohonan paspor sesuai kebutuhan Anda, jangan mendesak. Lakukan sendiri, jangan menggunakan jasa-jasa biro-biro atau calo-calo, karena sekarang membuat paspor lebih mudah. Sudah Anda dibekali dengan aplikasi yang mengisi sendiri, M-Paspor namanya. Lalu juga kalau Anda juga tidak tahu, kita juga bisa dampingi di ruangan informasi. Lalu kita bimbing juga sampai masyarakat bisa menggunakan aplikasi. Harapan kami buat paspor sekarang sudah mudah, datang sendiri, buktikan sendiri. Baik, terima kasih Pak Tarigan, analis keimigrasian pertama kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak untuk waktunya. Mudah-mudahan saja tadi informasi yang telah disampaikan oleh Pak Tarigan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan demikian Sapa Kalbar hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.
Dan saya, Raida Todi, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga saja informasi seputar paspor tadi yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan bagi masyarakat yang ingin membuat paspor, bisa mungkin berkonsultasi langsung dengan imigrasi untuk datang langsung dan tidak percaya calo. Demikian dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.